Ya, pemirsa, kali ini saya telah bersama dengan Kepala Seksi Analisa Ekonomi Infrastruktur Kementerian Komunikasi dan Informatika Bapak Indra Siswoyo, serta praktisi penyiaran digital Bapak Satrio Darmanto. Pak Indra dan juga Pak Satrio, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Kita akan mulai perbincangan mungkin dari Pak Indra terlebih dahulu. Ini kembali kemudian kita akan tegaskan kepada pemirsa ataupun masyarakat, apa sih sebetulnya perbedaan mendasar antara TV digital dan juga TV analog? Oke, terima kasih Mbak Rara. Jadi perbedaan utama yang mendasar antara TV analog dan digital adalah dari format siarannya. Jadi format siaran TV analog itu adalah lebih kepada dia hanya memodulasi sinyal sehingga yang dikirim langsung frekuensi sampai dengan ke receiver. Sementara untuk format TV digital itu ada yang namanya logika 1 dan 0. Jadi apabila sinyal digital itu diterima, maka sinyalnya, gambar suaranya itu akan bagus. Sementara jika tidak diterima, gambar suaranya ya tidak akan bisa dilihat. Seperti itu. Dan juga yang paling utama lagi adalah pemanfaatan kanal frekuensi pada siaran analog itu hanya satu program siaran disalurkan dengan satu kanal frekuensi. Sementara untuk format siaran TV digital, satu kanal frekuensi bisa menyalurkan sampai dengan 12 program siaran. Itu terjadi efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi. Tapi mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, kenapa kemudian kita harus pindah dari TV analog ke TV digital seperti itu, Pak Indra? Kenapa? Karena pertama, ini adalah tuntutan global, Mbak. Jadi International Telecommunication Union atau ITU itu sudah menetapkan ada tanggal 17 Juni 2015 itu menjadi batas waktu bagi sebagian besar negara di dunia untuk beralih dari siaran TV analog ke digital. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah katakan ada efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi. Jadi kalau kita tetap bersiaran analog, maka spektrum frekuensi yang terbatas itu ya tidak bisa kita maksimalkan pemanfaatannya. Pak Satrio, dari pandangan Anda sebagai praktisi penyiaran digital, ini bagaimana kemudian Anda melihat pentingnya kita bermigrasi dari analog ke digital? Baik, Mbak Dara, memang ada dua kata kunci paling tidak ya, yaitu optimalisasi dan peningkatan kualitas. Tadi seperti disinggung oleh Pak Indra bahwa tujuan utama adalah meningkatkan kualitas dan meningkatkan efisiensi. Artinya kalau kita lihat dari masyarakat akan mendapatkan manfaat dalam arti gambar yang diterima di TV kita itu akan lebih jernih, lebih tajam, dan tidak ada gangguan dan lebih stabil. Artinya bahwa ada satu peningkatan kualitas yang cukup drastis yang dirasakan masyarakat, yang masyarakat akan merasakan satu fenomena yang sangat berbeda dibanding TV analog. Karena kalau di analog kan biasanya gambarnya tidak jelas, kadang-kadang ada semutnya, gambar-gambar kepiur-kepiur. Lalu kalau kita misalnya menonton di kendaraan atau di bis atau apa, itu kadang-kadang bergerak-gerak gitu. Kalau di digital nanti tidak ada. Artinya masyarakat Indonesia sendiri kemudian sudah siap mengenai hal ini dan juga momentumnya tepat untuk kemudian bermigrasi dari analog ke digital? Betul. Karena memang sudah saatnya, karena masyarakat kita sebetulnya sudah terbiasa ya, kalau kita berbicara misalnya masyarakat kelas menengah itu sudah terbiasa berlangganan TV berbayar ya, seperti Berita Satu misalnya. Di sana mereka memberikan layanan yang sangat berkualitas dibanding siaran TV analog free to air saat ini. Namun memang ada konsekuensi di mana masyarakat harus membayar. Nah, di TV digital ini masyarakat akan mendapatkan kualitas setara dengan kualitas TV berbayar, namun tidak perlu membayar, artinya gratis. Nah, dalam hal ini kan masyarakat akan menjadi diuntungkan dan pasti akan senang kan. Di samping mungkin manfaat-manfaat lain, artinya nanti ada fitur-fitur lain gitu ya, nanti mungkin kita bisa diskusikan. Ya. Pak Indra, ini mungkin untuk masyarakat sendiri ini bagaimana kemudian yang ingin menikmati siaran TV digital dan mulai kapan kemudian bisa dinikmatinya? Jadi untuk bisa menikmati siaran TV digital ini, masyarakat tidak perlu membeli
TV baru dan tidak perlu tadi berlangganan TV karena cukup dengan menggunakan set-top box, itu alat bantu penerima siaran digital. Itu masyarakat bisa menerima siaran digital dengan kualitas gambar dan suara yang prima, yang bagus. Kapan dimulainya? Saat ini kita bisa melihat siaran digital live itu di Jabodetabek, kemudian di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau. Sebenarnya kita sudah mulai sejak akhir tahun 2012, Mbak. Sampai dengan sekarang ini sudah mulai bersiaran di kabupaten kota yang dimana penyelenggara infrastruktur TV digital itu sudah membuat komitmen untuk menyiarkan siaran digital di lokasi di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau. Artinya ini STB ini sudah kemudian didistribusikan ke daerah-daerah yang tadi dikatakan Jabodetabek dan juga Kepulauan Riau, seperti itu Pak Indra? Set-top box mungkin belum banyak terdistribusi di wilayah di mana sudah ada siaran digitalnya. Memang itu yang menjadi PR kita. Kita mendorong industri dan pabrikan set-top box untuk segera memproduksi set-top box karena demand masyarakat sudah banyak yang bertanya kepada kami di mana dan ya mungkin berapa harganya set-top box itu. Itu sudah banyak yang bertanya dan kita terus mendorong untuk pabrikan set-top box lokal terutama karena kita ingin mendorong industri lokal supaya maju di negeri. Baik Pak Indra dan juga Pak Satrio, kita akan lanjutkan perbincangan tapi usai jeda berikut. Pemirsa, Anda bisa mendapat informasi tentang TV digital melalui Twitter, Facebook, serta call center 24 jam yang telah disiapkan oleh Kemenkominfo. Dan spesial dialog akan kembali sesaat lagi. Pak Satrio, mungkin tadi di segmen sebelumnya kita sudah sempat menyinggung bagaimana kemudian manfaat TV digital terhadap masyarakat umum. Tadi juga Pak Satrio sempat menyinggung mengenai fitur-fitur istimewa dalam TV digital. Bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya. Memang karena kita sudah berada di domain digital, maka akan mudah sekali dikembangkan teknologinya menjadi teknologi yang serba mewah, serba berteknologi tinggi dan serba beragam gitu ya. Misalnya seperti kalau di era TV analog itu tidak ada yang namanya electronic program guide, di TV digital nanti akan ada, di mana kita bisa melihat sebetulnya nanti acara apa yang akan terjadi selama misalnya seminggu ke depan atau acara apa yang akan ada hari ini gitu. Itu salah satu feature yang ada. Di samping feature-feature lain misalnya ada feature interactivity di mana kita bisa berinteraksi antara penonton dengan operator televisi. Pada saat misalnya menonton pertandingan sepak bola nanti kita bisa melihat karakteristik dari permainannya, bisa melihat statistik pemainnya, lalu bisa melihat strateginya dan sebagainya. Itu fitur-fitur yang ke depan itu sangat mudah dikembangkan di era TV digital. Di samping misalnya seperti yang terjadi di TV berbayar, ada siaran high definition television, di mana kualitas gambar itu jauh sekali lebih bagus dibanding standar definition. Dan selain kualitas juga mengenai kanal ataupun pilihan bagi pemirsa juga jauh lebih bervariatif dan juga lebih luas seperti itu ya Pak Betul, Satrio? pilihannya akan jauh lebih banyak karena tadi sudah disinggung oleh Pak Indra bahwa frekuensinya menjadi lebih hemat, namun program siarannya lebih banyak di satu kanal gitu ya, sehingga memang akan pilihan masyarakat akan lebih luas gitu. Ya. Pak Indra, itu tadi dari masyarakat umum kemudian manfaatnya dari TV digital. Nah, untuk pemerintah sendiri dengan pelaksanaan TV digital ini kira-kira apa kemudian manfaatnya? Jadi tadi salah satu yang utama mungkin tadi yang tentang saya mau menyinggung lagi soal fitur di dalam TV digital ini ada salah satu yang utama juga yang akan bisa membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana, yaitu early warning system. Ini early warning system ini merupakan fitur yang bisa diterima dan bisa dimanfaatkan dalam sistem TV digital. Kalau di analog tidak bisa. Artinya dengan adanya fitur early warning system ini nanti masyarakat akan cepat tahu informasi peringatan dini bencana. Ketika misalnya gempa terjadi, kemudian informasi itu akan cepat langsung tersalurkan kepada masyarakat di satu wilayah layanan. Apa yang harus mereka lakukan, siap siaga atau waspada seperti itu nanti akan muncul display di TV secara langsung. Jadi itu sangat membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana, itu satu. Yang kedua, manfaat lainnya dari pemanfaatan spektrum frekuensi yang
lebih efisien tadi, akan ada yang namanya digital dividend. Mungkin ini Pak Satrio paham tentang digital dividend, di mana itu adalah kanal frekuensi yang tidak digunakan kembali dalam sistem analog, tapi bisa digunakan untuk pemanfaatan teknologi telekomunikasi atau TIK ke depan. Jadi seperti mungkin setahu kami ada long term evolution yang bisa dimanfaatkan dengan kanal digital dividend tadi, seperti itu. Pak Satrio mungkin bisa menambahkan tadi mengenai digital dividend. Ya, memang benar karena frekuensi ultra high frekuensi yang sekarang dipakai TV analog itu sebetulnya kan boleh dikatakan relatif boros karena hanya satu program per frekuensi. Nah, nanti dengan adanya TV digital maka akan ada sisa pemanfaatan frekuensi yang jauh lebih banyak yang ditinggalkan oleh TV analog, sehingga itu bisa dipakai untuk aplikasi yang lainnya, misalnya seperti mobile broadband atau misalnya untuk TV yang sifatnya lokal atau TV yang sifatnya menggunakan teknologi IP atau bahkan IEEE sudah mendesain ada teknologi baru yang namanya white space. Itu yang nantinya akan sangat berkembang sehingga dalam hal ini pemerintah dan masyarakat akan mendapatkan digital dividend, dan juga di samping itu juga bisa dimanfaatkan untuk teknologi telekomunikasi ke depan. Karena kita lihat bahwa sekarang penggunaan frekuensi untuk teknologi telekomunikasi itu sudah sangat mepet ya, udah hampir habis gitu. Artinya kemudian dengan TV digital ini juga kemudian mendorong perkembangan dari para pelaku industri sendiri, seperti itu Pak Satrio? Betul, akan sangat mendorong karena peluangnya lebih banyak sehingga pelaku akan diberi kemudahan-kemudahan untuk berkreasi dan mendorong teknologi-teknologi baru yang saat ini masih dimiliki oleh negara-negara maju untuk diimplementasikan di Indonesia. Di samping itu kalau kita berbicara mengenai set-top box juga di set-top box itu banyak sekali features-nya yang berdasarkan grade, berdasarkan harga dan sebagainya, dan pemerintah saya kira sudah sangat siap untuk itu. Untuk didistribusikan set-top box itu kepada masyarakat. Satu hal lagi Mbak Rara mengenai masyarakat, dalam hal ini memang Indonesia itu kan pasar yang sangat luas bagi industri asing, khususnya industri set-top box dari China dan dari Korea, sehingga dengan adanya TV digital ini mereka sangat berlomba untuk bisa menawarkan kemudahan dan harga yang spesial kepada masyarakat Indonesia, khususnya melalui pemerintah. Dan early warning system itu kemudian salah satu menjadi fitur keistimewaan set-top box yang di-customize di Indonesia ya, seperti itu. Di samping keistimewaan juga salah satu proteksi bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat Indonesia, khususnya pelaku industri. Karena dengan adanya features ini sehingga mereka tidak dengan mudah menawarkan dengan harga semurah-murahnya, minimal ada bargaining position bagi industri dalam negeri untuk bisa berkontribusi gitu ya. Oke. Pak Indra mungkin bisa saya tambah. Jadi tadi saya jadi ingat bahwa memang manfaat lainnya gitu ya selain tadi yang disampaikan Pak Satrio juga ada. Jadi dengan adanya kita menyelenggarakan TV digital ini, itu peluang-peluang baru penyelenggaraan program siaran itu akan muncul pasti. Kemudian juga saat ini harus diketahui bahwa banyak sekali permohonan izin untuk menyelenggarakan siaran TV. Sementara kanal yang tersedia itu tidak ada. Ya mungkin di lokasi di luar Pulau Jawa masih ada, tapi di Pulau Jawa sendiri bisa dibilang sudah full, sudah habis. Kalau kita tetap menggunakan sistem analog, tidak akan terbuka peluang usaha bagi penyelenggara program siaran atau program yang baru. Artinya dengan adanya sistem TV digital ini itu akan bisa kita akomodir industri TV untuk bisa maju, untuk bisa berkembang. Artinya membuka peluang seperti itu. Nah, kemudian sejauh mana kesiapan industri TV nasional ketika bermigrasi dari TV analog ke TV digital? Jangan dijawab dulu, kita akan membahasnya usai jeda berikut ini. Nah, Pak Indra, untuk TV ataupun industri TV nasional sendiri, bagaimana kemudian kesiapannya menjelang ataupun menghadapi migrasi dari TV analog ke TV digital? Jadi TV nasional atau TV swasta nasional yang ada saat ini sebenarnya mereka sudah siap sekali, karena tadi saya katakan sejak akhir 2012 penyelenggaraan infrastruktur TV digital itu sudah digelar di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau. Jadi
yang menggelar infrastruktur itu adalah TV-TV swasta nasional yang dipilih sebagai penyelenggara infrastruktur penyiaran multiplexing, yaitu mereka yang membangun infrastruktur penyiaran TV digital, kemudian mereka juga yang menyelenggarakan program siaran dengan kapasitas penyiaran multiplexing yang bisa dapat menyalurkan dari satu MUX itu dapat menyalurkan sampai dengan 12 program siaran. Jadi mereka sudah siap dalam hal ini untuk bisa menyelenggarakan TV digital, Mbak. Oke. Gitu. Pak Satrio, ini kira-kira apa saja kemudian faktor yang harus dicermati oleh pemerintah ataupun penyelenggara dari TV digital ini untuk kemudian agar migrasi dari TV analog ke TV digital ini sukses kemudian diimplementasikan di Indonesia? Ya, itu memang sesuatu yang sangat penting, Mbak Rara. Karena kalau kita tidak mencermatinya, maka migrasi ini hanya akan begitu saja, tidak ada manfaatnya bagi kita. Namun kalau pemerintah sudah siap dan pandai mensikapinya, melibatkan unsur-unsur masyarakat, saya kira migrasi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Contohnya misalnya dengan adanya peluang menciptakan konten-konten baru, itu sebenarnya ini salah satu peluang bagi masyarakat dan juga bagi pemerintah untuk bisa bersama-sama menjadikan televisi digital ini menjadi sarana bagi komunikasi publik yang lebih positif. Karena memang kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, televisi ini salah satu sarana yang cukup efektif untuk menyampaikan pemberdayaan publik ya, sebagai sarana komunikasi bagi pemerintah untuk berbicara kepada masyarakatnya. Kalau kita lihat dari beberapa lembaga survei, saat ini masyarakat Indonesia itu memanfaatkan televisi sebagai sarana untuk mengakses informasi itu cukup tinggi. Angkanya berkisar 78-85% saya kira dari beberapa lembaga survei yang ada. Itu artinya bahwa masyarakat itu sangat tergantung dalam mengakses berita melalui media ini, sehingga masyarakat benar-benar menanti sebenarnya keseriusan pemerintah untuk bisa membuat migrasi ini menjadi momentum nasional yang berguna bagi kita semua. Gitu. Oke. Nah ini Pak Indra mungkin terakhir, jadi dari pemerintah sendiri bagaimana kemudian strateginya untuk mensukseskan implementasi siaran TV digital di Indonesia? Strategi yang pertama, bagaimana kita mensosialisasikan implementasi TV digital ini kepada masyarakat luas dengan cara yang efektif dan efisien tentu saja, yaitu ya banyak sekali kegiatan-kegiatan, program-program yang sudah pemerintah lakukan sampai dengan saat ini, itu dengan kita menyelenggarakan kegiatan seminar, kegiatan workshop, kita mendatangi provinsi, daerah untuk kita memberitahukan tentang adanya program migrasi dari TV analog ke digital. Kemudian juga yang jelas kita sudah banyak melakukan sosialisasi melalui berbagai media cetak, elektronik, media televisi seperti saat ini juga merupakan salah satu sarana sosialisasi yang efektif. Seperti tadi Pak Satrio bilang, memang sangat efektif karena langsung ke ruang private masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Dan selain itu juga jejaring sosial. Ini kita lihat fenomena Facebook dan Twitter ini sangat besar gitu ya di Indonesia, terutama di mana user Twitter dan Facebook itu Indonesia menjadi yang 5 terbesar lah, mungkin satu bahkan ya. Artinya ya kita menggunakan media jejaring sosial itu untuk kita bisa mensosialisasikan program TV digital ini agar masyarakat aware, karena kesadaran akan adanya TV digital ini membuat masyarakat nanti akan apa yang harus saya lakukan? Saya harus mencari informasi kemana, nanti bisa dilihat di website juga, dan bahkan bisa call ke call center kami di 500-801. Jadi itu 24 jam ya Pak? 24 jam. Ya, kita harapkan dengan strategi yang dimiliki oleh pemerintah dan juga adanya kontribusi dari masyarakat, juga kemudian implementasi siaran TV digital di Indonesia akan sukses diselenggarakan. Seperti itu. Baik Pak Indra dan juga Pak Satrio, terima kasih telah berbincang bersama kami.